Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang. Kembali lagi hadir bersama kami di video interaktif pembelajaran digital, yaitu materi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang bagaimana memandikan jenazah dan bagaimana mensolatkan jenazah. Pada hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu masih tema yang sama. Namun, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana menyolatkan jenazah dan memakamkan jenazah. Pada hari ini pembicara kita sudah bersama kita, yaitu Bapak Muhammad Hudawi, SHGMH. Kepada Bapak langsung kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan syukur, alhamdulillah, kita senantiasa bermohon kepada Allah. Semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa diberikan kepada kita, sehingga kita mulia dalam kehidupan dunia dan kita mulia dalam keadaan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bermohon kiranya syafaatnya nanti kita harapkan di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk pertemuan kedua kita kali ini masih membahas seputar penyelenggaraan jenazah. Nah, dua fardu kifayah telah kita lakukan, yakni dua fardu kifayah telah kita lakukan sebelumnya. Untuk pertemuan yang kedua ini, baik kita akan melaksanakan fardu kifayah yang ketiga, yakni menyolatkan jenazah. Adapun pembahasan kali ini yakni syarat sholat jenazah, rukun sholat jenazah, sunnah sholat jenazah, dan tata cara sholat jenazah. Syarat sholat jenazah. Pertama, pihak yang menyolatkan yakni orang Islam, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah disolatkan setelah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali solat di atas kuburan atau solat gaib. Adapun rukun sholat jenazah itu adalah pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Nah, yang keempat, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan jenazah, mendoakan keluarga yang ditinggal, dan mengucapkan salam. Tata cara sholat jenazah. Pertama, jemaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, takbiratul ihram atau takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir ketiga, membaca doa kepada jenazah, yakni kalau misalnya laki-laki dia laki-laki, kalaupun perempuan doanya kepada jenazah perempuan. Takbir keempat, membaca doa lagi bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang selanjutnya, membaca salam dengan memalingkan muka
ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada juga sunnah sholat jenazah, yakni pertama mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Nah, yang kedua merendahkan suara bacaan atau yang kita kenal dengan sir. Yang ketiga membaca ta'awuz. Nah, yang keempat disunnahkan banyak jemaahnya, dan yang kelima memperbanyak saf, minimal 3 saf, dan itu pun disunahkan safnya ganjil. Seperti itu. Oh, baik Bapak, demikian tadi pembahasannya tentang bagaimana menyulatkan jenazah. Oh, lagi-lagi di sini kami ada pertanyaan berkaitan dengan imam. Imam sholat jenazah ini sebaiknya siapa ya Pak? Apakah dari pihak keluarga atau apakah kita mengundang ustadz yang ada di yang ada di lingkungan kita? Ya, memang yang sebaiknya itu sama halnya seperti memandikan pihak kerabat terdekat. Apalagi kalau misalnya yang meninggal itu orang tua dan yang menyolatkan itu adalah anaknya, itu luar biasa itu. Saya pernah meneteskan air mata sampai tersegu-segu ya, ketika ada seorang anak yang menyolatkan ayahnya sendiri, dan doanya itu luar biasa. Doanya luar biasa yang membuat kita itu semuanya tersentuh hati kita. Nah, oleh karena itu, kalau pertanyaan siapa yang lebih baik, maka yang lebih baik itu pihak keluarga tentunya yang mengerti tata cara menyolatkan anaknya atau menantunya, begitu. Tapi kalau dari pihak keluarga misalnya tidak berada di tempat atau tidak mengerti tentang tata cara mensolatkan dia sebagai imam, maka memang kita harus memanggil atau menghadirkan orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggalnya, seperti halnya ustadz atau malim kampung kalau di desa-desa ya, atau imam masjid kalau kita di kota seperti ini. Saya pikir seperti itu, Pak. Oh, baik Bapak. Jadi secara norma, secara sosial kita punya tanggung jawab Ya, agar bisa menjadi iya, imam untuk mensolatkan kedua orang tua benar, kita kenal. betul. Ini adalah tanggung jawab yang sangat perlu diperhatikan mulai sekarang agar belajar. Berikutnya Ya, Bapak. sebelumnya saya tambahkan, makanya di dalam proses pembelajaran kita di sekolah ini, anak-anak kita wajib mengikuti materi tentang penyelenggaraan jenazah ini. Diharapkan nanti di samping mereka diharapkan untuk bisa nanti mensolatkan orang tuanya, pun ketika mereka berada di lingkungan tempat tinggalnya nanti mereka besar, mereka hidup, mereka kalau ada kejadian, ada yang meninggal, mereka harus mengambil peran yang cukup besar gitu. Mulai dari ketika menghadapi jenazah itu sakaratul maut, kemudian memandikan, kemudian mengapani, kemudian menyolatkan, dan sampai nanti kita mengebumikan. Jadi demikian pentingnya ini masalah penyelenggaraan jenazah ini. Nah, ini kaitannya tadi dengan siapa yang lebih baik untuk mensolatkan. Maka dengan harapan kita, dengan mereka memahami tentang tata cara penyelenggaraan jenazah atau yang kita kenal dengan fardu kifayah, maka anak-anak inilah nanti yang kita harapkan lebih baik mensolatkan orang tuanya, di mana mereka ketika melihat orang tuanya telah terbujur kaku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir seperti itu. Ya, alhamdulillah demikian ya Pak ya penjabarannya. Jadi secara pribadi saya juga ikut merinding Iya. mendengarkan penjelasan ini. Berikutnya Pak, waktu pelaksanaan sholat jenazah ini dari berbagai daerah yang saya lihat ini ada berbeda-beda. Contohnya di Sumatera biasanya menunggu keluarganya dulu datang baru disolatkan. Ada kalau di Jawa Barat itu saya lihat pagi-pagi
sudah disolatkan jenazahnya dan dikebumikan. Sebenarnya bagusnya yang mana Pak? Apakah kita menunggu waktu dulu, menunggu keluarga kita, atau kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah ini, Ya, Bapak? salah satu memang yang disunahkan oleh Nabi adalah segera menyelenggarakan prosesi prosesi terhadap fardu kifayah terhadap seorang jenazah. Nah, oleh karenanya memang kalau seseorang telah kembali kepada Allah, telah pun dilaksanakan misalnya tadi memandikan, mengkafani, kemudian setelah itu disolatkan, kemudian dikebumikan, itu memang sesegera mungkin, tidak perlu menunggu-nunggu keluarga, apalagi sampai bermalam-malam seperti halnya mohon maaf ini agama-agama lain. Oleh karena itu sesegera mungkin itu lebih baik. Namun memang adat kebiasaan kita, terutama yang daerah Sumatera, itu memang kadang ditunggu sampai hampir kadang-kadang 16 jam gitu. Tapi ini juga menurut saya kurang bagus, karena bisa nanti masuk dalam kategori menyiksa atau katakanlah menahan-nahan terhadap fardu kifayah yang dilaksanakan terhadap seorang jenazah. Nah, oleh karenanya saran saya sebenarnya ketika mengajarkan kepada anak-anak terkait masalah materi fardu kifayah ini, sesegera mungkin untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap seorang jenazah. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya sangat jelas. Tentu ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa menyegerakan penyelenggaraan jenazah tersebut adalah lebih utama Lebih utama. daripada menunggu. Ya, meskipun kita punya alasan atau argumen tertentu menunggu keluarganya dan lain sebagainya. Iya. Baik, Jadi Bapak. boleh saya tambahkan sedikit. Bagi mereka kadang-kadang yang menunggu itu ditunggu sampai berjam-jam, katakanlah seperti tadi 16 jam. Padahal mereka hanya cuman melihat wajahnya dibuka seperti itu. Bahkan kadang-kadang bisa saja air matanya menetes dan itu justru tidak baik gitu. Nah, oleh karena itu sesegera mungkin untuk menyelenggarakan proses fardu kifayah kepada jenazah, kepada mayat, itu lebih baik daripada kita menunggu-nunggu waktu terhadap kehadiran keluarganya, apalagi kalau jauh ya. Nah, oleh karenanya kalau memang bisa secepatnya lebih baik, saya kira. Demikian. Baik, Bapak, terima kasih banyak penjelasannya, sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Alhamdulillah, kita sudah membahas 3 penyelenggaraan jenazah, mulai tadi dari memandikan jenazah, mengapani jenazah, dan tadi kita sudah juga membahas tentang mensolatkan jenazah. Dan pembahasan materi yang terakhir adalah memakamkan jenazah. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Untuk fardu kifayah yang terakhir, yang keempat, yakni memakamkan jenazah, yakni waktu memakamkan jenazah. Adapun tata cara memakamkan jenazah, yang pertama adalah menguburkan jenazah boleh kapan saja. Waktunya pagikah, siangkah, sorekah, malamkah. Ya, jadi tergantung situasi. Kecuali di saat-saat matahari terbit, matahari berada di tengah-tengah, atau matahari tenggelam, yakni seperti misalnya fajar gitu ya. Kemudian pas jam 12 pas gitu, atau pas maghrib, itu memang kurang baik gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari juga nggak ada masalah. Bahkan ada yang pakai lampu gitu ya. Yang kedua, mempersiapkan lubang kubur ya, sesuai dengan ukuran yang dianjurkan syariat Islam. Nah, kalau kita di kota ini biasanya ya tinggal memesan aja ke petugas-petugas yang ada, kemudian disampaikan berapa meter, berapa ukuran jenazahnya, sudah dipersiapkan oleh petugas. Yang ketiga, mengiringi jenazah dengan hikmah pemakaman. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Begitu ya. Tapi kalau kita rata-rata mah sudah pakai ambulans gitu ya, atau sudah pakai kendaraan roda 4. Yang keempat, memasukkan jenazah ke liang kubur. Bagi jenazah
perempuan dikhususkan untuk membentangkan kain di atas lubang kubur. Yang kelima, meletakkan jenazah dengan dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap arah ke kiblat. Itu yang kita kenal dengan liang lahat. Yang keenam, menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbun tanah atau yang kita kenal dengan bantal jenazah gitu ya. Jadi kita buat penyokongnya supaya jenazahnya itu tidak miring ya. Kemudian yang ketujuh, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Tadi, baik Bapak, demikian tadi materi tentang tata cara memakamkan jenazah. Jadi, di setiap daerah kita melihat berbagai fenomena atau tata cara pemakaman jenazah ini yang berbeda-beda. Seperti di kampung harus jalan kaki, kerandanya dibawa. Kalau di kota seperti yang Bapak sampaikan tadi, pakai ambulan, diikuti dengan motor, mobil, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat di film gitu Pak, di film-film, ketika membawa keranda mayat itu sambil membaca kalimat tauhid seperti la ilaha illallah. Jadi kalau kita di kota ini dengan menaiki kendaraan bermotor, apakah kita juga dianjurkan melakukan hal tersebut sehingga pengiringan jenazah itu dapat dikategorikan hikmat? Jadi kalau kita di kota pakai ambulans lah misalnya atau kendaraan roda 4, maka dianjurkan yang berada di dalam ambulans itu adalah keluarga dari atau kerabat dari jenazah itu sendiri. Apakah anaknya, menantunya, atau siapalah keluarga terdekatnya. Nah, ketika keluarga yang ada di dalam ambulans itulah yang harus membacakan kalimah-kalimah yang baik itu tadi, ya, seperti takbir, kalimah-kalimah tauhid lainnya, sehingga hikmatnya itu tetap terasa. Nah, begitu sampai nanti di pemakaman, baru orang-orang yang tadi yang naik kendaraan itu juga turut membacakan kalimah-kalimah yang baik itu, atau seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya kira banyak kalimat-kalimat thayyibah yang sering diucapkan ya, yang mana kita mengantar kepergian seorang mayit itu dengan keadaan yang baik, sehingga harapannya jenazah yang kita antarkan itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, baik. Bapak, kita sudah berada di penghujung dialog interaktif karena susunan materi terkait pemakaman jenazah atau penyelenggaraan fardu kifayah sudah dijelaskan dengan sangat jelas secara sistematis, mulai dari memandikan, mengafani, mensolatkan, dan memakamkan. Tentu dari penjelasan ini diharapkan kepada seluruh peserta didik mampu mengambil dan menyimpulkan serta memahami langkah-langkah penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita beralih kepada proyek, kami ingin menanyakan kepada Bapak tentang pentingkah siswa terlibat di masyarakat dalam rangka penyelenggaraan fardu kifayah, dan kira-kira secara moral dan sosial apa benefitnya, apa untungnya peserta didik kita itu terlibat di masyarakat dalam penyelenggaraan fardu kifayah. Baik Pak, terima kasih. Ini saya kira pertanyaan yang sangat baik ya, dan mudah-mudahan didengarkan oleh anak-anak kami, didengarkan oleh orang-orang tua yang memiliki anak ya. Jadi kami, khususnya saya ketika mengajarkan tentang materi penyelenggaraan jenazah ini, terus terang saya tekankan, dan bagi anak-anak yang ikut menyelenggarakan jenazah ketika ada kemalangan atau yang ada yang meninggal di daerah tempat tinggal mereka itu akan saya kasih nilai dia, Pak. Jadi dia dapat nilai dengan itu. Cukup dengan misalnya ada beberapa orang, ada 2 orang, 3 orang. Ketika mereka lapor, Pak, kami tadi misalnya
ikut menyelenggarakan fardu kifayah si ini atau orang tua dari teman kami. Sampai kemana kalian ikut? Sampai kepada pemakaman. Oke, nilaimu untuk penyelenggaraan jenazah itu sudah baik, sudah lulus. Jadi begitu. Jadi praktek. Nah, oleh karenanya memang ini kami anjurkan di sekolah ini. Jadi ilmu yang didapatkan itu harus dipraktekkan. Karena begini Pak, ada pengalaman seseorang yang menjadi imam ketika dia sholat jenazah, tapi lama baru selesai, ternyata dia baru mengingat-ingat apa yang harus dibaca, apa yang harus dibaca. Karena itu bisa nervous, artinya bisa grogi seseorang itu. Jadi kalau dia tidak terlatih, menyolatkan jenazah itu berbeda dengan menjadi imam ketika kita sholat fardu lain. Nah, oleh karena itu sangat menjadi nilai tambah apabila ada siswa-siswi kita yang terlibat langsung ikut di dalam penyelenggaraan jenazah. Apalagi kita kan sekolahnya kan sekolah umum. Nah, masyarakat juga ini kan menjadi brand image. Oh, itu anak SMK 1, dia ikut menyelenggarakan proses jenazah dan dia perannya sangat luar biasa. Nah, ikut dia memandikan, ikut dia ke kubur, bahkan dia yang berperan memasukkan ke liang lahat. Ini menjadi nilai tambah bagi sekolah kita, bagi pembelajaran agama di kita. Maka dari itu anak-anak yang terlibat seperti ini pasti kita luluskan dia dalam pembelajaran agama, khususnya ya di bidang materi perawatan jenazah ini. Itu sudah pasti, Pak. Baik, Bapak. Oh, satu lagi yang ingin kami sampaikan. Sebagai seorang Islam, tentu kita harus meyakini bahwa penyelenggaraan jenazah itu akan berlaku sepanjang hayat kita. Ya. Dan kita senantiasa dituntun agar bisa menyelenggarakan itu. Khususnya seperti penjelasan Bapak tadi bahwa seorang anak sangatlah bernilai bagus jika dia mampu melaksanakan atau menyelenggarakan fardu kifayah itu jika orang tuanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi, sejauh ini, khususnya di Kota Batam, melihat hal ini penting Bapak untuk dikuasai siswa. Kira-kira bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh guru, khususnya guru agama di sekolah-sekolah, sehingga siswa itu setelah tamat benar-benar memiliki pengetahuan, ilmu, baik dalil, tata cara penyelenggaraan fardu kifayah itu. Sehingga kita bisa pastikan semua siswa yang beragama Islam, khususnya yang laki-laki, mampu menyelenggarakan fardu kifayah, terkhusus kepada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan, Bapak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang baik juga. Materi mengenai prosesi atau penyelenggaraan jenazah ini, perawatan jenazah ini memang ada di kelas 2 atau kelas 11. Yang itu harus diikuti oleh semua siswa. Kemudian bagaimana sih untuk memastikan nanti ketika mereka lulus masih bisa menjadi imam atau masih memiliki kompetensi untuk penyelenggaraan jenazah ini. Maka di akhir kelas 12, setiap anak yang mau lulus setelah mereka sebelum mereka UN, kami berikan semacam proyek atau nilai atau kami bebani dia nilai kelulusan atas praktek sholat jenazah. Jadi dia sebelum dia lulus, dia harus mengikuti praktek sholat jenazah atau mengikuti praktek sholat jenazah. Jadi ada beberapa pilihan itu, ada yang pilihannya tentang pelaksanaan ibadah haji, ada pilihannya tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, kemudian ada pilihannya praktek penyelenggaraan sholat jenazah. Jadi mulai dari mereka jenazah itu sakaratul maut, bagaimana posisi seseorang supaya jenazah itu baik, kemudian bagaimana setelah meninggal dia kita mandikan, kemudian kita kafani, kemudian kita sholatkan, kemudian kita kuburkan. Nah, ini kita pastikan anak-anak kita begitu dia lulus, nanti mereka masih paham, mereka masih bisa untuk melaksanakan penyelenggaraan sholat jenazah itu. Begitu Pak yang kami lakukan.
Baik Bapak, terima kasih. Satu lagi Bapak sebelum kita beralih untuk membicarakan tentang tugas kelompok. Kira-kira apa nasihat Bapak kepada anak-anak agar mereka memikirkan hal ini? Dan Bapak sebagai orang tua, apa harapan terdalam Bapak terhadap anak Bapak dan juga siswa-siswi Bapak khususnya di SMK Negeri 1? Baik. Jadi setelah kita sama-sama mendengarkan penjelasan melalui slide ini, sebagai beban untuk anak-anak Bapak dalam proses pembelajaran ini, maka ada tugas mandiri yang harus Bapak lakukan, yakni tugas kelompok. Buatlah, yakni tugasnya adalah buatlah kelompok belajar sebanyak 3 sampai 5 orang. Kemudian buatlah video praktek memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Kemudian kalian upload video tersebut ke channel YouTube dan kirimkan konten YouTube tersebut ke guru mata pelajaran Bapak. Jadi Bapak kira itu, Bapak ulang sekali lagi, buatlah kelompok belajar sebanyak 3 sampai 5 orang, kemudian buatlah video praktek memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Itu bisa berupa boneka atau benda-benda lain. Kemudian upload video tersebut ke channel YouTube dan kirim konten YouTube tersebut ke mata pelajaran Bapak. Bapak kira demikian. Terima kasih. Baik Bapak, demikian pertemuan kita, dialog interaktif kita pada hari ini. Harapannya dari serangkaian materi yang Bapak jelaskan dapat kita pahami, khususnya kepada seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 1 Batam, dan secara umum kepada siswa yang lain dan masyarakat umum. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan jenazah ini sifatnya adalah fardu. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa jika tidak dilakukan, maka seluruh orang yang berada di suatu tempat atau orang muslim akan mendapatkan dosanya. Namun, jika sudah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka dosa tersebut atau kewajiban tersebut sudah gugur. Dan kesimpulannya bahwa penyelenggaraan fardu kifayah ini terdiri dari empat kegiatan utama yang diawali dengan memandikan jenazah, berikutnya mengkafani jenazah, mensolatkan dan memakamkan. Adapun tadi waktu-waktu penyelenggaraan sholat itu seperti penjelasan Bapak Hudawi tadi, bagusnya disegerakan. Dan tata cara atau waktu pemakaman itu juga sebaiknya tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang seperti tepat pada pukul jam 12 fajar atau tepat pada waktu maghrib. Demikian pertemuan dialog interaktif kita pada hari ini, Bapak. Terima kasih banyak atas penjelasan waktunya. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat bagi saya pribadi sebagai anak. Ya, kita tidak bisa menghindar dari ketetapan takdir Allah bahwa suatu saat di waktu yang beliau tentukan, yang dia tentukan, orang tua akan dipanggil. Jadi saya secara pribadi pada hari ini terdorong untuk merefleksi diri saya. Apakah saya sudah siap menyelenggarakan fardu kifayah tersebut sebagai budi bakti saya kepada orang tua saya. Begitu juga kepada seluruh peserta didik kami, apakah sudah siap seperti yang sudah dianjurkan oleh Bapak Hudawi. Atas kerjasama perhatian, kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.